Allah menghendaki supaya jangan ada manusia yang mati binasa, masuk neraka, melainkan supaya semua diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka kerajaan iblis telah dihancurkan, kekuasaan iblis telah dipatahkan, telah dilucuti, dan sekarang penguasa satu-satunya, baik di atas bumi, di bawah bumi, dan di sorga, telah dipegang oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dengan kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang sempurna. Dan sebagai orang-orang yang percaya dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya secara pribadi, maka kita harus mengetahui kebenaran ini, bahwa kekuasaan iblis itu telah dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dan kekuasaan kemenangan Kristus itu telah diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga di dalam mulut lidah kita itu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pribadi lepas pribadi, kita adalah imam-imam yang rajani, yang telah dilayakkan untuk menghadap hadirat Allah Bapa. Dan kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Haleluya, amin. Dan ketika orang-orang percaya mengetahui kebenaran Allah dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memaksakan kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Itulah sebabnya kita harus taat, tunduk, takluk kepada kehendak Allah dan kebenarannya, supaya kita jangan menjadi hamba iblis, diperbudak oleh iblis, dan kita menjadi hamba dosa. Seperti firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, kita dipanggil bukan untuk menyerah kalah dalam ujian, pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi kita semua dipanggil untuk hidup berkemenangan atas dosa, atas iblis, dan atas maut.